Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Ikan lele bisa dibilang salah satu menu favorit bagi sebagian orang, khususnya mereka para penikmat makanan lalapan, namun jarang dari mereka yang memperhatikan pakan dari ikan lele yang biasa mereka konsumsi. Sebagian dari penikmat ikan lele, mungkin ada yang tidak menyangka, jika sebagian peternak ada yang memberi makanan pada ikan lele dengan benda-benda yang najis, seperti bangkai hewan dan kotoran tinja, meski peternak yang lain lebih memilih memberi makanan lele dengan pakanan selain bangkai dan kotoran, seperti dedaunan, cacing, belatung lalat, dan fermentasi ampas tahu. Berangkat dari realitas tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana syariat menyikapi ikan lele yang diberi pakan berupa bangkai dan kotoran tinja? Apakah hukumnya tetap halal, mengingat lele merupakan bagian dari ikan, atau hukumnya haram karena faktor memakan benda yang najis? Dalam berbagai literatur kitab turas disebutkan bahwa hewan yang memakan kotoran, bangkai, atau benda yang najis disebut dengan jalalah. Rasulullah dalam salah satu hadisnya melarang umatnya mengonsumsi hewan jenis jalalah. Berikut hadis yang menjelaskan larangan ini. Sesungguhnya Rasulullah melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran, dan melarang meminum susunya sampai hewan itu diberi makan dengan yang tidak najis selama 40 malam atau hari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama mazhab Syafi'i memaknai larangan dalam hadis tersebut sebagai hukum makruh, bukan haram. Bahkan hukum makruh ini hanya berlaku saat daging hewan pemakan kotoran dan bangkai atau jalalah terasa berubah karena faktor memakan kotoran. Jika dagingnya tidak tampak berubah, maka hukum makruh pun menjadi hilang. Penjelasan demikian sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Muhadzab. Makruh mengonsumsi jalalah, yakni hewan yang sebagian besar makanannya adalah kotoran, seperti hewan unta, sapi, kambing, atau ayam. Mengkonsumsi hewan jalalah ini tidak sampai berimbas pada hukum haram, sebab efek memakan kotoran, perubahan dagingnya tidak terlalu dominan dan hal ini tidak menetapkan hukum haram. Jika hewan jalalah diberi makanan yang suci, dan dagingnya menjadi normal kembali, maka mengkonsumsinya menjadi tidak makruh. Sumber: Asy-Syairazi, Al-Muhadzab, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, Juz 1, halaman 454. Dalam syarahnya bahkan disebutkan, bahwa kesimpulan hukum makruh dalam mengkonsumsi jalalah yang rasa dagingnya berubah, merupakan pendapat yang paten dan tidak ada perbedaan di antara para ulama mazhab Syafi'i. Berikut redaksinya, menurut qaul sahih yang menjadi pijakan mayoritas ulama, bahwa yang dijadikan pertimbangan bukan makanan yang paling dominan, tapi hal yang menjadi pertimbangan adalah baunya. Jika ditemukan pada keringat atau bagian lainnya bau benda najis, maka disebut hewan jalalah. Jika tidak ditemukan bau najis, maka bukan jalalah. Jika daging hewan jalalah ini berubah, maka hukum mengkonsumsinya adalah makruh, dengan tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Sumber: Syekh Yahya bin Saraf An-Nawawi, Al-Majmu' Al-Asyar Al-Muhadzab, Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, Juz 9, halaman 30. Ikan lele yang diberi pakan berupa kotoran dan bangkai, tentu masuk dalam cakupan jenis hewan jalalah tersebut, sehingga tidak sampai memiliki konsekuensi hukum haram dalam mengkonsumsinya. Ketidakharaman ikan lele pemakan kotoran dan bangkai juga dibenarkan oleh Syekh Ahmad Mamduh selaku penanggung jawab Lajnah Darul Ifta, Mesir. Beliau menegaskan bahwa ikan lele pemakan kotoran dan bangkai adalah hewan yang halal dikonsumsi. Berikut fatwa beliau, bagaimana hukum mengkonsumsi ikan lele. Dr. Ahmad Mamduh, selaku penanggung jawab bidang fatwa di Lembaga Darul Ifta Mesir menjawab, ikan lele dapat ditemukan di air yang tawar di sungai dan di tempat lainnya. Hewan ini memakan limbah dan beberapa kotoran. Mengkonsumsi ikan lele adalah hal yang tidak diharamkan bagi orang yang menyukainya. Tapi tidak setiap makanan yang halal semua orang berkenan memakannya. Sebagian orang ada yang menghindari untuk memakannya. Sumber: video Syekh Dr. Ahmad Mamduh. Sumber video Facebook halaman Darul Ifta Mesir. Dipublikasikan tanggal 2 Juni tahun 2021 Masehi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi ikan lele dan hewan pemakan bangkai dan kotoran yang lainnya adalah halal, tetapi tergolong hal yang dimakruhkan ketika terasa adanya perubahan pada daging yang ditimbulkan dari kotoran yang dimakan oleh hewan tersebut. Kemakruhan ini menjadi hilang tatkala tidak terasa adanya perubahan rasa pada daging pemakan bangkai,
sehingga sebaiknya bagi seseorang yang hendak mengkonsumsi ikan lele, agar lebih memprioritaskan ikan yang dibudidayakan, bukan dengan bangkai atau kotoran, tapi dengan pakan yang lain. Dengan demikian ia terbebas dari hukum makruh dalam mengkonsumsi ikan lele tersebut.